Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Perpetua Sarkol dengan nomor induk mahasiswa 2005-2012 dari kelas 4 Manajemen Pemasaran dengan nomor absen 12. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ibu Grace Humimper, Hukum Bisnis, dengan topik pembahasan perjanjian. Kita mulai dengan membahas definisi perjanjian. Menurut Wiryono Projodikoro, perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antar dua belah pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan satu hal atau tidak melakukan satu hal, dan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris biasanya kita kenal dengan sebutan kontrak atau agreement. Perjanjian dirumuskan juga dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri pada satu orang atau lebih. Dalam pasal 1313 KUH Perdata juga perjanjian dikenal dengan istilah tidak lengkap dan terlalu luas. Mengapa dikatakan tidak lengkap? Karena dalam pasal ini dirumuskan hanya mengenal perjanjian sepihak saja. Dan mengapa dikatakan terlalu luas? Karena dalam pasal ini dikatakan terlalu luas karena mencangkup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga. Contohnya seperti perjanjian kawin. Perjanjian juga bukan berbicara tentang sesuatu hal yang nampak, tetapi juga berkaitan dengan sesuatu hal yang tidak nampak. Syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata adalah kata sepakat, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apa sih jenis-jenis dari perjanjian sendiri? Di sini saya akan menyebutkan dua jenis perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian obligatoir atau suatu perjanjian di mana mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Yang kedua ada perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian. Yang pertama ada unsur essentially atau tanpa perjanjian. Tanpa unsur essentially, perjanjian tidak mungkin ada. Yang kedua ada unsur naturalia atau dalam undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga ada unsur accidentalia atau tambahan dalam perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang. Nah, setelah kita menyimak beberapa penjelasan mengenai perjanjian di awal tadi, kita sudah bisa melihat bahwa ternyata perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antar dua pihak. Secara tidak langsung juga kita berbicara bahwa perjanjian mengikat hak dan kewajiban untuk tetap selalu bersama. Oke, berbicara tentang mengikat atau perikatan, apa sih hubungannya dengan perjanjian itu sendiri? Mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antar dua pihak di mana satu pihak memiliki hak dan lainnya memiliki kewajiban. Sumber perikatan ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Nah, setelah kita mengetahui dan mendengar apa yang dimaksud dengan perjanjian dan apa yang dimaksud dengan perikatan, yang bisa saya simpulkan di akhir video ini adalah perikatan dan perjanjian adalah dua hal yang berbeda, namun memiliki hubungan yang erat. Karena seperti yang kita dengar tadi bahwa perikatan lahir dari adanya perjanjian, dan sumber dari perikatan sendiri adalah perjanjian dan undang-undang. Oke teman-teman, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ternyata perjanjian dan perikatan itu saling berdekatan. Ketika kita mulai membuat perjanjian, di situ kita akan mulai terikat atau akan muncul perikatan. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat, dapat dimengerti, dan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di lain waktu.